Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani. Untuk video kali ini apa yang dibahas yaitu kelapa sawit dengan notabe masih di lahan gambut ya, lahan yang kaya nutrisi. Oke. Kenapa saya bilang kaya nutrisi ya? Karena gambut itu kan berasal dari ini ya, lahan yang apa namanya, daun-daun atau ranting-ranting yang sudah menjadi humus gitu loh. Nah, kan menjadi gambut. Nah, dan ini bisa diperhatikan ya, coba perhatikan. Kelapa sawit kekurangannya di lahan gambut itu apa saja tuh? Banyak ya, sudah di video saya itu sering sekali saya ini apa namanya? Jelaskan kekurangan di lahan gambut ya. Lahan gambut ini kekurangan satu adalah pohonnya. Pohonnya ini akan rubuh. Bisa dilihat di situ. Nah, ini semuanya dari sana ujung sana sampai sini itu lahannya gambut semua. Jadi dari ujung sana sampai belakang tempat saya ini lahannya gambut semua. Kurang lebih ada 10 hektar itu gambut semua. Nah, bisa diperhatikan ya. Bahkan bahkan apa namanya? Untuk melangsir buah. Nah, jalan untuk melangsir buah saja tidak kelihatan. Itu adalah salah satu kekurangannya. Dan yang kedua, kekurangannya apa, Pak? Lahan bergambut ini kalau sudah setinggi ini tahun tanam 2008 2007 ini ya, 2007 itu kalau kena angin, kalau sudah setinggi ini dia pasti akan roboh, bahkan bisa mati karena roboh itu ya, karena terlalu suburnya, daunnya terlalu berat. Nah, apa perlu dipupuk urea, Pak? Ya perlu, tapi tidak setiap 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, itu tidak, melainkan biasanya 2 tahun sekali baru dipupuk urea. Kalau di sini ya, di sini itu. Nah, kekurangannya itu. Tapi ada solusinya supaya tidak roboh di lahan gambut ini, yaitu dengan akarnya itu loh. Akarnya itu ditimbun. Nah, bisa diperhatikan di sini. Ini notabe yang belum ditimbun akarnya masih kayak gini. Nah, sedangkan yang notabe sudah ditimbun akarnya begini. Nah, ini bisa diperhatikan. Ini batangnya kan di sini nih. Ini batangnya. Nah, terus bonggolnya itu ada di sana, tapi sudah ditimbun oleh tanah. Jadi aman, tidak, meskipun terkena angin pun tidak akan roboh. Nah, meskipun bengkok-bengkok ya, meskipun bengkok pohonnya, batangnya kelapa sawit ini, tapi aman. Itu adalah solusi yang tepat. Nah, tapi jangan heran, ada lahan gambut yang biasanya itu kuning. Itu kenapa? Apa kurang unsur hara, Pak? Jawabannya adalah tidak. Ya, bisa dilihat dulu kondisi lahannya itu kayak apa ya. Bisa kadang terendam air, bisa. Nah, jadi kalau yang punya lahan bergambut, lahannya gambut untuk kelapa sawit ini, utamakan yang pertama itu adalah mengatasi masalah airnya dulu. Airnya itu diatasi dulu. Nah, jadi di sebelah sana ini, bisa dilihat sebelah sana ini. Saya mau ke situ karena panas, jadi saya duduk aja di sini ya, oke? Tidak masalah. Jadi saya ceritakan saja. Jadi di sebelah sana itu adalah parit besar. Kalau di sini namanya parit gajah. Dibikin parit gajah tengah, jelas ke sana. Supaya apa tujuannya? Supaya lahan gambutnya ini selalu kering. Nah, meskipun di musim penghujan, meskipun musim banjir, dia tidak tergenang air, supaya aman. Jadi bisa dilihat sawitnya itu sangat hijau karena ya ada parit. Itu permasalahan pertama, itu sudah dikondisikan, ya kan, sudah dikondisikan. Nah, lalu permasalahan kedua yaitu batangnya roboh dan solusinya adalah ditimbun akarnya supaya tidak terkena angin, tidak, kalau bahasa Jawanya itu ambruk ya, supaya tidak ambruk itu solusinya. Dan yang kedua pastikan lahan gambut ini tidak perlu pupuk kimia terlalu banyak. Kalau sering-sering dengan pupuk kimia, maka tanah yang awalnya subur, tanah yang banyak kaya unsur hara itu akan mati ya, akan mati.
ini harus diperhatikan dulu juga. Nah, ini apa, pertanyaan permasalahan ya. Pertanyaan permasalahannya apa? Kalau tidak dipupuk dengan pupuk sintetis atau pupuk pabrikan ya, apa bisa berbuah Pak? Jadi jangan khawatir. Ya, saya kasih tunjuk di sini. Nah, ini dia. Buahnya itu sangat luar biasa. Ya, bisa dilihat ya di layar HP Anda ini. Buahnya ini luar biasa. Jadi itu lahan gambut itu kelebihannya juga di buah, juga di daun yang selalu ini ya, apa namanya, berat. Jadi tidak apa ya, tidak ngaceng semua, itu tidak, tapi dia akan melengkung pelepahnya. Bisa diperhatikan di sini melengkung terus ya pelepahnya. Nah, itu bisa diperhatikan. Oke, dari sini sudah jelas sekali ya untuk videonya tentang di lahan gambut itu. Jadi yang punya lahan gambut jangan khawatir, dan yang punya lahan gambut kok sawitnya kuning-kuning, nah itu jangan khawatir juga, jangan dibikin pusing, perhatikan dulu paritnya sudah pas atau belum ya, perhatikan di situ. Kalau paritnya belum pas ya jangan apa namanya, berkeluh kesah dulu, wah sawit saya ini dan apa namanya, katanya di lahan gambut itu subur. Nah, kata dunia tani lahan gambut itu sangat luar biasa, tapi nyatanya tanah apa, kelapa sawit saya tidak demikian. Nah, itu jangan divonis begitu. Perhatikan dulu lahannya. Lahannya itu sudah apa namanya, paritnya sudah benar apa belum. Kalau belum ya kondisikan paritnya. Nah, jadi di sini juga ada loh ekskavator yang lagi mengerjakan ini, nanti dikerjakan untuk ekskavator supaya apa, ini kan musim kemarau, musim El Nino, musim apa namanya, fenomena El Nino. Jadi kita harus apa namanya, utamakan dulu parit yang ada di lahan gambut atau rendahan, supaya apa, nanti kedepannya itu bisa enak dan bisa dipanen untuk buah kelapa sawitnya. Nah, jadi jangan musim hujan baru ngerjain parit, ya itu jangan. Kalau menurut saya itu, kalau lahan gambut begini kalau musim hujan kan resikonya besar ya untuk operatornya ekskavator, itu resikonya sangat besar sekali. Tapi kalau di musim kemarau ini kan enak, kita sama-sama enak. Nanti kalau musim hujan itu sudah yang punya lahan tidak kebingungan lagi, tidak berpikiran lagi untuk lahannya terendam air. Dan yang ngerjakan di musim kemarau ini kan enak juga, itu loh. Tidak terlalu pusing untuk memikirkan jalannya di lahan gambut. Oke, semoga ini bisa menginspirasi ya kelapa sawitnya. Ingat, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Semuanya itu akan menghasilkan. Dengan syarat apa? Berpikirlah positif. Kalau pikiranmu negatif ya pasti hasilnya akan negatif. Tapi pikiran kalau positif, apapun itu yang penting positif, insya Allah akan positif. Oke, dari sini sudah paham dan saya akhiri videonya ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya, dan dari saya salam sejahtera, salam petani kelapa sawit, dan salam tandan berduri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.